Simalungun memiliki banyak destinasi menarik yang bisa Anda kunjungi bersama teman, pasangan, atau keluarga. Mulai dari tempat wisata alam, wisata kuliner, hingga destinasi pemandian alami. Halo pemirsa F-Partner TV, senang sekali saya Teresi Ginting bisa menyapa Anda kembali dalam program Maragam-Ragam. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Ternyata Kabupaten Simalungun memiliki banyak sekali destinasi wisata air yang bisa Anda nikmati. Nah, dan apa nih destinasi wisata yang satu ini yang akan kita eksplor? Terus ikutin saya ya. Nah, ini dia pemirsa, pemandian Jumalombang. Salah satu destinasi wisata air yang ada di Simalungun yang menawarkan wahana bermain air dengan konsep kolam berenang. Dari pusat kota Pematang Siantar, pemandian ini berjarak sekitar 25 km atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 45 menit perjalanan. Namun tahukah Anda, sebelum dikenal dengan nama Jumalombang, tempat ini dulunya bernama Bahdam dan dibuka khusus untuk anak-anak di sekitar wilayah ini agar dapat bermain air. Jadi waktu itu kita di sini pertama kita memilih nama Bahdam. Bahdam itu Bahdamanik gitu kan, karena di sebelah kan ada juga mata air pemandian yang saat ini dikelola sebagai pemandian juga. Kalau yang kita tahu dulu itu namanya Aek Manik, cuman semakin berjalannya waktu sering para pengunjung itu menyebutkan Bahdamanik. Jadi antara Bahdamanik dengan Bahdam di sini sering keliru gitu kan. Jadi kita berinisiatif mengganti namanya menjadi wisata Jumalombang. Jumalombang sendiri dalam dialek Simalungun berarti ladang atau kebun dan kolam air. Dan memang benar, Jumalombang ini dulunya merupakan ladang yang cukup curam yang berada dekat dengan sumber mata air alami. Jadi pada saat itu ini hanya sebatas ladang yang kita tahu di sini ada dekat dengan mata air melimpah. Jadi kita terpikir pada saat itu membuat kolam pemandian yang kita peruntukkan hanya untuk kayak anak-anak di sekitar kampung sini begitu. Kemudian karena melihat antusias, ternyata pengunjung ada juga yang dari luar, maka pelan-pelan kita bangun sedikit demi sedikit sampai seperti sekarang. Sekitar 12 tahun yang lalu. Sumber airnya dia dari mata air yang ada di Bahdamanik. Jadi di Bahdamanik itu di atas itu ada mata air yang besar namanya mata air si ombut-ombut. Jadi kita menggunakan pipa, tarik pipa dari sana hingga sampai ke kolam kita. Karena mengusung konsep kolam berenang, destinasi wisata ini sangat disukai oleh anak-anak. Di sini tersedia beberapa wahana permainan yang seru, seperti pancuran air langsung dari mata air, perosotan, hingga luncur jebur. Untuk fasilitas di pemandian Jumalombang kita menyediakan pondok-pondok, kemudian kamar ganti atau toilet, kita juga ada musola, kemudian kita juga ada hiburan untuk anak-anak seperti pelosotan dan luncur jebur kalau kita bilang, yang dia menggunakan sling flying fox. Untuk tiket masuk Jumalombang sangat ramah di kantong. Baik untuk dewasa maupun anak-anak,
Tiket masuk dibanderol dengan harga Rp5.000. Untuk biaya masuknya kita per orang dikenakan 5.000, anak-anak dan dewasa itu sama. Kemudian untuk penyewaan pondok itu satu pondok 30.000. Kemudian untuk ban atau pelampung kita ada yang kecil itu 8.000, yang sedang 10.000, kemudian yang besar 15.000, dan untuk toilet atau kamar ganti sendiri itu kita gratiskan. Di tempat ini pengunjung diperbolehkan membawa makanan dan minuman sendiri untuk menikmati waktu santai. Namun, jika lupa membawa, tersedia kantin yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Selain wahana air, pemandian ini juga dilengkapi dengan fasilitas taman kecil serta beberapa ekor kelinci lucu yang bisa menjadi daya tarik tambahan terutama bagi anak-anak dan keluarga. Winanda dan Rahma, pengunjung pemandian Jumalombang, mengatakan bahwa mereka sudah lama mengetahui destinasi wisata ini. Sebenarnya sih kalau taunya itu udah dari lama ya Kak, soalnya kan asli orang sini. Jadi kalau kadang mau nyari tempat wisata itu ya nggak jauh-jauh, sini aja gitu. Udah tau dari orang tua sih Kak. Kalau menurut perubahannya sih kolamnya jadi lebih luas, lebih bersih. Kalau dulu itu Kak banyak lumutnya, sekarang udah enggak dia. Kalau untuk saran atau masukannya, semoga ini semakin berkembang, makin banyak orang luar yang tahu ke sini, ini semakin luaslah diketahui oleh orang-orang luar. Iya, sama juga gitu Kak. Kalau ke sini jangan lupa jaga kebersihan ya guys. Mereka juga menilai bahwa pemandian Jumalombang telah mengalami banyak perubahan yang menjadi alasan bagi mereka untuk berkunjung kembali. Kalau soal kebersihannya sih udah pas ya Kak, rapi lah gitu, nggak ada sampah berserakan. Biasanya kan kalau di tempat wisata gitu banyak gitu Kak sampah-sampah berserakan, tong-tong sampah gitu, ini nggak ada. Tentu masih banyak yang harus dibenahi agar kedepannya kenyamanan pengunjung dapat semakin meningkat. Kendalanya mungkin salah satunya jalan untuk menuju ke sini aksesnya jalannya belum begitu mulus, masih yang pertama sempit, kemudian masih batu-batu juga, belum aspal, dan kendala yang lain mungkin modal yang cukup besar. Harapan kami mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya semakin banyak yang mengenal pemandian wisata Jumalombang, karena kadang ada pengunjung kita rajin bertanya gitu kan, dari mana asalnya, kemudian pernah nggak ke sini gitu, katanya nggak pernah karena nggak tahu kalau ada tempat Jumalombang ada di Sidamani. Selama ini kan taunya mungkin pemandian yang lain gitu. Kemudian untuk pemerintah sendiri mudah-mudahan akan ada nanti perbaikan jalan mungkin di sekitar pemandian kami di Kecamatan Sidamani, Kelurahan Sarimatondang. Dengan keindahan alam dan harga yang terjangkau, pemandian Jumalombang bisa menjadi salah satu pilihan destinasi wisata keluarga di Kabupaten Simalungun. Nah, pemirsa Maragam-Ragam, itulah keseruan kita di pemandian Jumalombang hari ini. Dan untuk pemirsa yang ingin datang ke Jumalombang ini berada di Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun. Dan untuk Anda yang di Pematang Siantar, untuk waktu tempuhnya ke lokasi ini sekitar 45 menit nih pemirsa. Dan untuk biaya masuk ke lokasi ini dibanderol sekitar Rp5.000 untuk dewasa maupun anak-anak. Dan kalian bisa menikmati semua wahana permainan yang ada di
Jumalombang ini pemirsa. Dan seperti yang tadi kita melihat banyak sekali anak-anak, ini sangat bagus ataupun cocok untuk anak-anak. Nah, untuk keluarga yang bingung nih untuk membawa anak-anak kemana, langsung aja ke Jumalombang karena sangat cocok untuk keluarga nih pemirsa. Dan itulah kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Halo pemirsa Maragam-Ragam, senang sekali saya Teresy Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pemirsa, saat ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana sebuah markas yang berhubungan dengan si jago merah nih pemirsa. Dan benar, saya sudah berada di salah satu markas pemadam kebakaran yang ada di Kota Pematang Siantar. Dan ketepatan hari ini juga pemirsa, diadakan sebuah edukasi kepada anak-anak yang ada di Kota Pematang Siantar tentang bagaimana penanggulangan ketika ada masalah kebakaran nih pemirsa. Nah, bagaimana keseruannya dan juga bagaimana kegiatannya, terus ikutin kita ya. Unit pemadam kebakaran ini telah menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai kondisi darurat di Kota Pematang Siantar. Sejak dibentuk, petugas terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, mulai dari pemadaman kebakaran, penyelamatan hewan, hingga evakuasi pada saat bencana. Baik, boleh kita cerita sedikit. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran sebelumnya bernama Dinas Pemadam Kebakaran. Tapi setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Siantar Mandiri di tahun 2022 berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar. Jadi akibat dari bertambahnya nomenklatur tersebut, jadi Dinas Pemadam Kebakaran pada hari ini tidak hanya soal penanggulangan kebakaran, tetapi juga lebih banyak pada non kebakaran. Jadi seperti misalnya banyak aduan masyarakat yang kita terima soal evakuasi ular, evakuasi tawon, ada juga penyelamatan lain seperti pelepasan cincin yang sudah tidak bisa dilepas dari tangan. Bahkan ada juga seperti memang karena ada semacam inovasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Siantar, yaitu LIBAS. Ada namanya inovasi LIBAS, yaitu lihat bahaya di tengah masyarakat, tuntaskan, kira-kira gitu. Jadi dia bisa bersifat umum, apa saja itu bisa, selain yang kita bilang tadi soal evakuasi, bisa juga misalnya hal parit yang tersumbat, got yang tersumbat, segala macam, itu bisa kita tangani. Ya, artinya tidak tergenang, karena tergenang dia bisa menimbulkan penyakit, segala macam, sumbat-sumbat, apalagi musim hujan misalnya. Nah, itu juga kita tangani. Setiap ada aduan masyarakat, berusaha Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Siantar berupaya untuk mengakomodir atau memenuhi apapun yang menjadi urusan masyarakat selagi kita bisa. Selama menjalankan tugas, berbagai kejadian pernah mereka hadapi, mulai dari kebakaran rumah, penanganan sarang tawon, hingga penyelamatan warga yang terjebak. Namun, tidak semua berjalan mulus. Hambatan seperti medan yang sulit, akses jalan yang sempit, hingga laporan palsu dan kesalahan informasi sering menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas. Baik, yang pertama barangkali kalau misalnya dalam hal penanggulangan kebakaran misalnya, karena berbeda ya, ada dua bidang, ada penanggulangan, ada tadi pencegahan. Nah, kalau di penanggulangan barangkali ini soal selain sarpras mungkin kalau kita di lapangan ini lebih kepada
soal kepada masyarakatnya sendiri. Misalnya kalau kita di lapangan, banyak sekarang masyarakat itu menjadikan kebakaran itu menjadi objek tontonan. Akhirnya ini secara tidak sadar masyarakat ini menjadi menutup ruang dan ruang kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan tugasnya. Ya kan, karena kita pemadam kebakaran ini diberikan respon time 15 menit. Ketika ada aduan, kita harus cepat respon, dan kita dengan kecepatan tinggi sampai ke lokasi. Ternyata sampai sana terkadang masyarakat menjadikan ini objek tontonan. Akhirnya ini menutup ruang. Jadi sebenarnya kami selalu sosialisasikan kepada masyarakat supaya hal ini tidak terulang, tidak terjadi. Bahkan kalau kita misalnya kita selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dan membantu damkar ketika ada penanggulangan. Contoh misalnya sampai kita membentuk relawan-relawan pemadam kebakaran dari warga masyarakat. Nah, relawan-relawan ini bertugas untuk mengamankan lokasi. Ketika ada kebakaran, ada kebakaran, mereka relawan-relawan ini kita harapkan mampu mengamankan, sterilkan lapangan semua sehingga kita bisa leluasa melakukan tugas kita. Kita soalnya lebih mengajak kepada peran serta atau partisipasi masyarakat dalam membantu kita dalam tugas. Kalau misalnya dalam hal pencegahan, evakuasi lebih kepada soal sarprasnya mungkin yang lagi perlu kita tambahi. Ya karena kita sangat butuh, karena sangat kompleks sekarang ngaduan ini. Banyak sekali ngaduannya Bapak dan Ibu. Apa saja, banyak hal yang lucu-lucu, boleh nanti dilihat di konten kita, di media kita. Banyak hal-hal yang lucu sebenarnya. Di sela kesibukan dan tugas berat tersebut, Damkar Siantar juga rutin melakukan edukasi keselamatan, di mana beberapa siswa-siswi Taman Kanak-kanak di Kota Pematang Siantar berkunjung untuk mengikuti wisata edukasi. Para petugas pun menjelma menjadi guru dadakan. Mereka memperkenalkan helm, jaket tahan panas, sepatu berat, hingga tabung yang biasa mereka pikul saat bertugas. Dengan penuh ceria mereka menjelaskan apa itu bahaya api, bagaimana melindungi diri dari apa yang harus dilakukan jika kebakaran. Eva, orang tua siswa yang ikut dalam kegiatan edukasi wisata di Markas Damkar, mengatakan kegiatan tersebut sangat menambah wawasan untuk anak-anak. Pandangan saya tentang kegiatan hari ini itu menambah wawasan ya buat anak-anak, belajar sambil bermain, mengenalkan tentang bagaimana bahayanya kita anak-anak kalau nggak boleh main cok-cok di rumah, bermain kompor, bermain mancis, itu belajarnya tadi. Atau misalkan terjadi mereka melihat begitu, mereka harus keluar dan minta tolong kepada tetangga di sekitar. Tak hanya melihat dan mendengarkan, anak-anak juga diajak untuk memegang peralatan dari pemadam kebakaran. Tak butuh waktu lama, bagian yang paling ditunggu pun dimulai. Anak-anak diajak naik ke mobil pemadam. Tapi sebelum itu, anak-anak pun dipakaikan baju pemadam agar kegiatan tersebut lebih terasa. Bukan hanya duduk dan berfoto, mereka diajak berkeliling dengan diiringi sirine singkat. Anak-anak tampak antusias duduk di atas mobil pemadam. Bagi petugas, ini mungkin rutinitas, tapi bagi anak-anak, ini adalah petualangan. Nah pemirsa Marga-Ragam, saat ini kami sedang berkeliling menggunakan mobil pemadam kebakaran dan saya ini berada di pick-up-nya, sedangkan anak-anak berada di mobil pemadam kebakarannya. Seru sekali pemirsa. Jadi kami diajak berkeliling-keliling menggunakan mobil pemadam kebakarannya. Purnastia, kepala sekolah, mengatakan kegiatan ini sangat penting diajarkan kepada anak-anak agar tahu tentang bahaya dari kebakaran dan penyelamatan diri. Saya rasa sangat penting ya, karena memang kita tahu tanpa kita sadarin kebakaran itu tidak
bagian dari yang tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita. Jadi salah satu upaya untuk kita mengantisipasi agar anak-anak itu tidak atau menghindari kebakaran atau bisa mungkin menghindari jika terjadi kebakaran, mereka bisa berlari, minta tolong gitu kan. Jadi anak-anak juga harus hati-hati bila kebakaran itu mendekati mereka harus menghindar dan tidak main-main api lah seperti itu. Eits, tapi bukan hanya itu saja pemirsa, karena anak-anak masih ada sesi yang paling heboh, yaitu bermain selang air. Dengan bantuan petugas, anak-anak mencoba menyemprotkan air ke tong yang berkobar layaknya pemadaman kecil. Nah, part penutupnya, anak-anak pun bermain air yang disemprotkan oleh para petugas. Tawa canda riang gembira pun terasa saat momen ini berlangsung. Adara, peserta edukasi wisata, mengatakan senang sekali mengikuti kegiatan tersebut. Mandi-mandi sama keliling-keliling pakai damkar. Senang nggak? Senang. Sama siapa aja tadi? Sama bunda. Oke. Yang paling Adara senengin apa? Mandi-mandinya. Tadi sama bapak pemadam kebakarannya ngapain aja? Tadi disuruh tebak-tebak. Tebak-tebakan apa? Tebak-tebak nama peralatan. Adara tahu? Tahu sih, tapi cuma sedikit. Tapi di balik hal tersebut, banyak keinginan dan harapan petugas agar bisa lebih semangat dalam menjalankan tugas mereka. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya kita berharap peran serta dan partisipasi penuh lah dari masyarakat untuk pemadam kebakaran dalam hal penanggulangan di lapangan bisa bekerja sama. Kita sebenarnya sangat tidak berharap ketika ada di lapangan terjadi perdebatan lagi bersama masyarakat. Misalnya selalu sering apa yang dikeluhkan, kenapa terlambat. Seperti yang kita sampaikan di awal, ya memang pemadam kebakaran pasti terlambat karena sesudah terbakar baru dipanggil, kan gitu, ya kan? Kira-kira gitu. Jadi kita coba memahami itu. Ya memang kita paham masyarakat ketika ada potensi kebakaran masyarakat panik. Pasti kepanikan itu sangat-sangat lumrah. Jadi terkadang ya kita ajak melalui sosialisasi supaya masyarakat saling memberikan tahu kepada masyarakat juga untuk tidak apalagi melakukan hal yang sama lagi, tapi lebih kepada bagaimana caranya untuk bertindak melakukan penyelamatan itu. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari masyarakat. Petugas pemadam kebakaran tidak hanya sebagai garda terdepan. Mereka juga tidak hanya menjaga kota dari api, tetapi menyalakan pengetahuan, keberanian, dan keceriaan bagi generasi kecil. Nah pemirsa Maragam-Ragam, inilah keseruan kita di markas petugas pemadam kebakaran Kota Pematang Siantar. Dan pemirsa bisa lihat bagaimana keseruan anak-anak untuk menikmati edukasi dari petugas pemadam kebakaran Kota Pematang Siantar hari ini. Dan dari awal sudah mereka diberikan edukasi bagaimana penyelamatan saat kebakaran tiba ataupun terjadi pemirsa. Dan tadi juga kita diajak berkeliling menggunakan mobil pemadam kebakaran. Seru-seru sekali bagaimana pengenalan edukasi wisata dari petugas pemadam kebakaran kepada anak-anak di Sekolah Pematang Siantar saat ini pemirsa. Dan wow, seru sekali. Nah itulah kegiatan kita hari ini di markas petugas pemadam kebakaran. Sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya.